Selamat malam, perkenalkan saya Trinita Anduro dengan NIM 1020240113. Di sini saya akan membuat video animasi tentang perhitungan data tunggal, kuartil, desil, dan persentil pada mata kuliah Biostatistika, dosen pengampu oleh Ibu Purwarida Simboron, SKMS. Kuartil, desil, dan persentil adalah ukuran-ukuran letak dalam statistika yang digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian yang sama, masing-masing memiliki fungsi dan cara perhitungan yang berbeda. Mengapa kita perlu menggunakan kuartil, desil, dan persentil? Nah, yang pertama yaitu untuk melihat sebaran data. Dengan membagi data menjadi beberapa bagian, kita bisa melihat di mana sebagian besar data berada dan bagaimana penyebarannya. Yang kedua yaitu untuk membandingkan data. Kita bisa membandingkan posisi suatu nilai dalam data dengan nilai-nilai lainnya. Misalnya, jika nilai seseorang berada pada persentase 90, berarti nilai tersebut lebih tinggi daripada 90% data lainnya. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis data lebih lanjut. Kuartil, desil, dan persentil sering digunakan sebagai bentuk dasar untuk menghitung ukuran dispersi seperti jangkauan kuartil dan koefisien variasi. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ada 3 kuartil. Kuartil yang pertama atau Q1 membagi 25% data terendah dengan 75% data tertinggi. Kuartil kedua atau Q2 sama dengan median, membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan kuartil 3 atau Q3 membagi 75% data terendah dengan 25% data tertinggi. Nah, adapun rumus kuartil seperti di samping, rumus kuartil data tunggal, QI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/4. Contoh soalnya misalnya, sebuah kumpulan data terdiri dari angka-angka 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Nah, data-data ini sudah terurut. Nah, kita menghitung kuartil ke-1. Kita menggunakan rumus seperti yang tadi, Q1 sama dengan 1 dalam kurung N tambah 1/4. Kita buat dalam rumus Q1 sama dengan 8 tambah 1/4. Hasilnya itu 9/4. Nah, 9/4 hasilnya 2,25. Jadi Q1 berada di antara posisi kedua dan ketiga, yaitu di antara angka 3 dan 3, yaitu rata-rata sama dengan 3 tambah 3 bagi 2, hasilnya adalah 3. Yang selanjutnya yaitu desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Ada 9 desil yang menunjukkan batas antara setiap bagian. Nah, rumus desil yaitu DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/10. Nah, N ini adalah banyak data. DI kelas di mana desil ke I tersebut berada, dan 10, maaf Ibu kesalahan dalam pengetikan, dan 10 itu bilangan bulat antara 1 sampai 9. Contoh soalnya, tentukan desil ke-1 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 8, 3, 7, dan 6. N-nya yaitu 16, karena jumlah datanya yaitu 16. Nah, data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga tertinggi. 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Letak D1 sama dengan 1 dalam kurung 16 tambah 1 jika per 10 jika dimasukkan ke dalam rumus desil tadi. Nah, hasilnya yaitu 13,6. Lalu D1 sama dengan X1 tambah 0,7 dalam kurung X2 kurang X1 sama dengan 3 tambah 0,7 dalam kurung 3 kurang 3, hasilnya yaitu 3. Selanjutnya itu persentil.
Persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua, hingga persentil ke-99. Pada prinsipnya, persentil sama dengan desil, hanya saja sebaran datanya lebih luas 10 kali lipat dari desil. Nah, adapun rumus desil yaitu PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 10. Keterangannya N yaitu banyaknya data, PI kelas di mana persentil ke I tersebut berada, dan I yaitu bilangan bulat antara 1 sampai 99. Soal kasusnya, contohnya. Sekarang kita masuk pada soal kasus. Nilai ujian pertama, nilai ujian statistik 20 mahasiswa manajemen informasi kesehatan adalah 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, dan 85. Berapakah nilai kuartil kedua, desil kesimpulan ke-10 atau D10 dan persentil ke-25 atau D25? dan persentil ke-25. Nah, jawaban yang benar kuartil di sini yaitu kuartil kedua di sini yaitu Q2, desil ke-10 adalah D10 dan persentil ke-25 yaitu P25. Nah, jawaban yang benar yaitu bagian A, Q2 sama dengan 72,5 dan D10-nya 85 dan P25-nya yaitu 62. Nah, Q2 atau median sama dengan rata-rata data ke-10 dan ke-11 sama dengan 70 tambah 72 dibagi 2 sama dengan nilai ke-20 yaitu 85. Nah, 72,5 dan D10-nya atau desil ke-10-nya yaitu nilai ke-20. Nilai ke-20 yaitu 85 dan P25-nya yaitu posisi ke-5 sama dengan. Sekarang soal kasus yang kedua yaitu nilai tugas akhir 10 mahasiswa manajemen informasi kesehatan adalah 60, 62, 65, 67, 70, 72, 75, 78, 80, dan 85. Berapakah nilai desil ke-5 ataupun D5? A 67, B 68,5, C 70, D 71, dan E 72. Jawaban yang benar yaitu C 70. Nah, D5 yaitu median atau posisi tengah dari 10 data, yaitu data ke-5 tambah data ke-6 dibagi 2 sama dengan 70 tambah 72 dibagi 2, hasilnya yaitu 70. Sekarang soal kasus yang kedua yaitu nilai tugas akhir 10 mahasiswa manajemen informasi kesehatan adalah 60, 62, 65, 67, 70, 72, 75, 78, 80, dan 85. Berapakah nilai desil ke-5 ataupun. Nah, soal kasus yang ketiga yaitu berikut data nilai kuis 12 mahasiswa yang terakhir yaitu 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, dan 72. Nah, berapakah persentil ke-75 atau P75-nya? A 66, B 67, C 68, D 69, dan E 70. Jawaban yang benar yaitu C 68. Nah, P75 sama dengan posisi ke-75 per 100 sama dengan 13 sama dengan ke 9,75 sama dengan ke antara data ke-9 yaitu 66 dan ke-10 yaitu 68. Nah, interpolasi sederhananya yaitu 68. Jadi hasilnya yaitu 68. Nah, soal kasus yang ketiga yaitu berikut data nilai kuis 12 mahasiswa yaitu 50, 52, 54, 56, 58, 60. Nah, sekian
Sekian Baik, video Ibu, animasi sekian dari saya, Ibu. Mohon maaf pemaparan video jika animasi dari saya. banyak kekurangan Jika dan ada mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang salah dalam saya menjelaskan, Ibu. dalam Sekian video dari dalam saya, Ibu. saya Terima kasih. berbicara, Nah, mohon sekian untuk dimaafkan. Terima video kasih. animasi dari saya, Ibu.